Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahirahman dari S1 Teknik Informatika PAI Offering E28. Korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Pengertian: korupsi secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok, dan lain sebagainya. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk atau curang dalam hal keuangan, di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Oleh karena itu, korupsi diartikan sebagai tindakan pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Inilah istilah korupsi yang lazim dipakai dalam istilah sehari-hari. Bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama yaitu hulul atau penggelapan. Kata hulul secara bahasa adalah akhzu syai'wa dasu fi mata'i, mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Pada mulanya, hulul merupakan istilah untuk penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan kepada yang berhak. Yang kedua yaitu riswah atau suap. Istilah lain yang juga merupakan salah satu bentuk korupsi adalah riswah. Istilah ini berasal dari kata yarsyu riswah yang berarti menyuap atau menyogok. Orang yang menyuap disebut al-rashi, sedangkan orang yang mengambil atau menerima suap disebut al-murtashi. Yang kedua yaitu hadiah atau gratifikasi. Hadiah atau hadiah dalam fikih Islam juga disebut hibah, yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar kerelaan dan tanpa mengharap sesuatu apapun selain ridha Allah. Yang keempat, syarikoh atau penjurian. Syarikoh berasal dari bahasa Arab syaroko yasriku yang berarti mencuri. Yang kelima yaitu khianah atau khianat atau kecurangan. Khianat adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Hukum korupsi dalam pandangan Islam. Korupsi memiliki bentuk dan tindakan yang beragam. Namun semua kejahatan yang berkaitan dengan tindakan pidana korupsi merupakan dosa besar. Karena dampak negatifnya bukan hanya bagi pelaku yang bersangkutan, tetapi juga menimpa pada bangsa dan negara. Contoh-contoh hukuman korupsi yang ada di Indonesia yaitu hukuman mati, dipenjara, penyitaan harta untuk negara, dipecat dan dikucilkan dari masyarakat. Motif-motif korupsi. Korupsi di Indonesia nampaknya sudah menjadi budaya masyarakat, bukan saja kalangan elit, birokrat, tetapi juga pada masyarakat luas di berbagai bidang. Jika dilihat dari motifnya, korupsi disebabkan oleh motif internal dan atau motif eksternal. Berikut ini dipaparkan beberapa motif korupsi. Motif internal. Yang pertama yaitu sikap terlalu mencintai harta. Yang kedua yaitu sikap tamak dan serakah. Tamak dan serakah merupakan dua sikap yang sering mengakibatkan umat manusia mengalami kehinaan dan kehancuran. Yang ketiga yaitu sikap hidup konsumtif dan hedonis. Sikap konsumtif dan sikap berlebihan dalam mengkonsumsi atau membelanjakan harta tanpa peduli pada nasib orang lain. Yang keempat yaitu pemahaman agama yang dangkal. Kelima, hilangnya nilai kejujuran. Kedua, motif eksternal. Selain motif internal, terdapat pula motif eksternal, yaitu adanya kesempatan dan sistem yang rapuh, faktor budaya, faktor kebiasaan dan kebersamaan, penegakan hukum yang lemah, bahaya korupsi
bagi kehidupan. Bahaya korupsi terhadap individu. Jika budaya korupsi sudah mendarah daging dan pada seseorang, maka orang tersebut telah berusaha menghancurkan dirinya, merusak ibadahnya. Padahal terdapat banyak efek negatif akibat dari memakan harta haram, diantaranya pelakunya akan masuk neraka, pemakan barang haram tidak akan mencapai derajat takwa. Orang yang makan makanan haram, kesadaran beragamanya sempit, pemakan harta haram tidak diterima amalnya dan ditolak doanya. Kedua, bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi dalam jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Yang ketiga, bahaya korupsi terhadap kehidupan masyarakat. Jika korupsi telah membudaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam suatu masyarakat, maka ia akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Keempat, bahaya korupsi terhadap sistem politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate atau sah di hadapan masyarakat. Bahaya korupsi yang kelima terhadap sistem birokrasi administrasi. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Bahaya yang keenam yaitu korupsi terhadap sistem perekonomian. Juga dampak merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika sebuah proyek ekonomi syarat dengan korupsi, penyuapan untuk kelulusan proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Budaya anti mencontek merupakan upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Sesungguhnya jujur itu membawa kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan pada surga. Seseorang yang senantiasa berperilaku jujur sehingga layak dia disebut orang yang jujur. Sementara kedustaan itu akan membawa kepada keburukan, dan keburukan akan mengantarkan pada api neraka. Seseorang yang senantiasa berperilaku dusta sehingga pantas dia disebut orang yang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Proses pembentukan perilaku jujur, anti mencontek, anti plagiasi, anti titip absen, dan lain-lain setidaknya bisa dilakukan melalui dua hal berikut, yaitu proses pembiasaan. Dengan membiasakan diri untuk berperilaku jujur dan membiasakan diri untuk menjalani proses dengan baik agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Sebagai contoh, apabila seseorang mahasiswa ingin berhasil dalam suatu ujian, maka dia harus rajin mengikuti perkuliahan, rajin membaca, rajin menelaah catatan. Proses keteladanan. Sikap jujur lebih efektif terbentuk pada mahasiswa jika para pendidik dosen juga memberikan teladan dengan perilaku jujur. Memegang teguh amanah. Amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Al-Marghi membagi amanah menjadi 3 macam, yaitu pertama, amanah manusia terhadap Tuhan, yaitu semua aturan Tuhan yang harus dipelihara berupa melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan semua larangannya, termasuk di dalam menggunakan semua potensi dan anggota tubuh untuk hal-hal yang bermanfaat, serta mengakui bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Kedua, amanah manusia kepada orang lain, antaranya mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu dan berlaku curang, menjaga rahasia keluarga, kerabat, dan manusia secara keseluruhan. Ketiga, amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya, baik dalam urusan agama maupun dunia, dan tidak membahayakan dirinya di dunia dan di akhirat. Sebagai contoh, menjaga kesehatan dengan cukup istirahat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.